Kenapa ngelakuin itu? Hah? Dasar gak guna, gini aja gak bisa. Ketika kita membuat kesalahan, seringkali kita mendapatkan kalimat-kalimat tadi dari orang-orang sekitar, bahkan dari diri kita sendiri. Kata hati menghakimi cenderung muncul karena kita tidak cinta diri. Cinta diri itu berbeda dengan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya selalu lebih baik dari orang lain, paling hebat, paling benar, dan tidak mau kalah dari orang lain, congkak, dan rakus akan perhatian. Sedangkan orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga bisa menjadi individu yang lebih baik. Orang yang cinta diri ialah orang yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak cinta diri, ketika membuat kesalahan, dia akan mencambuk dirinya sendiri terus-menerus dengan kata-kata negatif, hingga menggerus harga dirinya. Masa gini aja gak bisa? Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, tidak layak dicintai, merasa tidak aman, dan ketika tidak aman, pilihannya itu hanya dua, fight or flight, bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara-suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas atas prestasi kita, atau bahkan teman sekolah yang membuli kita. Dan suara ini terdengar berulang-ulang, seakan kita ini selalu salah, tidak pernah cukup untuk mereka. Memang memberi kritik pada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun, keras suara kritikan tersebut terlalu keras intonasinya, yang sebetulnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Hal ini, jika berkepanjangan, akan mendorong kita untuk stres, depresi, bahkan bunuh diri karena benci untuk dikritik. Mulailah tumbuhkan cinta diri. Kita adalah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi-tubi, sadari, ganti dengan suara yang menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat kita, seorang psikiater, atau penulis favoritmu? Kata hati yang sehat itu seperti suara hakim yang bijaksana, seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang baik bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tapi juga bisa mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita, kadang mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti gagal dalam hidup, mereka itu pengertian. Gak apa-apa, nanti coba lagi. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sudah di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi. Kalau selama ini kita bisa menjadi teman terbaik bagi orang di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri,
kita akan mudah untuk menerima kekurangan dan kelebihan kita. Maka, yuk jadi sahabat untuk diri sendiri, mulai cintai diri.